Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memaparkan hasil dari mengikuti kegiatan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar, yaitu aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada topik Merdeka Belajar oleh saya Joko Muryanto. Mari kita simak video selengkapnya. Bapak guru hebat, berikut ini adalah modul pelatihan pada topik Merdeka Belajar. Yang pertama, modul 1, mengenai bagaimana kita mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Kemudian modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Selanjutnya modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk selengkapnya, kita simak yang berikut ini. Next. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan kupas untuk modul 1, mengenai bagaimana kita mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, tentunya sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Oke. Bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak kita secara lahir maupun batin. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid-murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid-murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Bapak guru hebat, kita sudah memasuki modul ketiga. Modul ketiga ini mengupas tentang bagaimana kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, mari kita mengenali kodrat dari murid-murid kita. Nah, yang pertama mengenai kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan ini terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya mengenai kodrat alam. Kodrat alam merupakan dasar pendidikan murid yang berkaitan erat dengan sifat dan bentuk lingkungan dimanapun mereka berada. Kemudian mengenai kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita
sebagai guru harus berperan, yaitu sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid, atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks dimanapun murid hidup. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai azas trikon. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, azas trikon itu meliputi yang pertama, yaitu continue. Nah, continue ini artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu azas konvergen. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Kemudian yang ketiga yaitu azas konsentris. Azas konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, Bapak guru hebat, kita sudah masuk ke modul 4. Nah, pada modul 4 ini kita akan membahas bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan lingkungan. Sedangkan kodrat anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah ditulisi. Sebagai pendidik di sekolah, kita ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang disampaikannya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah masuk ke modul kelima atau modul terakhir dari topik Merdeka Belajar. Modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Jadi, guru tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Oke, Bapak Ibu guru, selanjutnya. Bapak guru hebat, setelah Bapak Ibu mengamati, memperhatikan, dan menyimak dari paparan saya, mulai dari modul 1 sampai ke 5 dari topik Merdeka Belajar, saya mengharapkan Bapak Ibu guru meluangkan waktunya untuk mengisi umpan balik. Untuk forum umpan balik terdapat pada link di description box. Isian dari umpan balik yaitu yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir bahwa titik-titik. Kemudian yang kedua, ternyata dalam implementasi kurikulum merdeka titik-titik. Kemudian yang ketiga, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah bla 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 bla.
Bapak guru hebat dimanapun berada, demikianlah paparan saya mengenai aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan. See you next time.